Di saat itu juga kita ingat ketika Ganjar baru saja dideklarasikan, meskipun katanya momentum Lebaran, Hari Raya pada saat itu, tapi lalu besoknya diimbangi dengan bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi kalau diperhatikan pertemuan-pertemuannya itu menyiratkan, yang tersirat ya pesannya, saya kira menunjukkan dukungan Pak Jokowi tidak hanya kepada Ganjar Pranowo, tapi juga memerintahkan kasih dukungan Pak Jokowi itu ke Prabowo Subianto cukup kuat. Tiga skenario politik yang menjadi primadona atau yang menjadi prioritas skema koalisi pilpresnya Pak Jokowi. Satu, kita tadi sudah Mas Nyarwi juga sudah singgung, di mana yang paling aman, yang paling disenangi Pak Jokowi tentunya, yang sudah sering narasinya dibicarakan, dua poros koalisi saja yang bertarung, dua capres saja yang all the president men itu antara Prabowo dan Ganjar. Satu itu. Tapi realitasnya kan ada figur lain yang berdiametral dengan Pak Jokowi, yang dianggap antitesa, yang mengusung perubahan, yaitu Anies Baswedan. Masuklah skenario kedua. Kalau ini terjadi, maka Pak Jokowi pasti memilih dua kekuatan ini disatukan menjadi kekuatan besar, sehingga lebih mudah untuk mengalahkannya. Yang ketiga, ini sulit dilakukan. Nah, ini yang sedang terjadi per hari ini, yaitu skenario yang ketiga, skemanya yang menguat. Yaitu akan ada tiga poros koalisi, tiga capres yang sesuai elektabilitas dan potensi menang, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Maka dengan tiga posisi ini, kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran, Mas Fadil. Arif Fadil. Jadi, karena dua putaran, kalau kembali ke yang skenario pertama, hasil yang dikehendaki, yang akan lolos ke putaran pertama, yang akan bertarung, adalah pertandingan persahabatan dalam perspektif Pak Jokowi, yaitu Prabowo versus Ganjar. Bisa disebut tidak bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran, oleh Kaisang dengan beberapa sinyal ini juga menyiratkan pilihan Pak Jokowi juga begitu? Ya, Maria, Arif Fadil, saya kira begini, ada paling tidak indikasi ya untuk menebak arah politik Pak Jokowi. Satu, kita tahu semua bagaimana terbelahnya relawan Jokowi, itu kan kita bisa baca. Yang kedua, tadi Prof. Titiwan sudah cukup lengkap datanya bagaimana pergerakan dua putra Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah kode-kode politik, signal politik dari Pak Jokowi itu sendiri. Kita lihat bagaimana pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo itu relatif lebih intens dibandingkan dengan menteri-menteri yang lainnya. Padahal menteri beliau kan banyak. Bahkan terakhir pulang dari Hiroshima, Jepang, beliau pertama yang ditemui adalah Pak Prabowo. Di saat itu juga kita ingat ketika Ganjar baru saja dideklarasikan, meskipun katanya momentum Lebaran, Hari Raya pada saat itu, tapi lalu besoknya diimbangi dengan bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi kalau diperhatikan pertemuan-pertemuannya itu menyiratkan, yang tersirat ya pesannya, saya kira menunjukkan dukungan Pak Jokowi tidak hanya kepada Ganjar Pranowo, tapi juga memerintahkan kasih dukungan Pak Jokowi itu ke Prabowo Subianto cukup kuat. Nah, ini yang saya kira tidak bisa secara tersurat saja membaca gerak-gerik politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya melihat juga ada dua, kalau kita baca kenapa seperti ini, pasti kita bacaannya dua ya. Satu, ini memang ada upaya atau ikhtiar politik dari Pak Jokowi ingin menggabungkan dua kekuatan koalisi ini menjadi koalisi besar, atau dua figur yang potensial ini, sembari mencermati perkembangan elektabilitas dan kekuatan politik Anies Baswedan. Nah, dari dua ini, dari satu ini, ada yang kedua juga yang sedang kita baca. Sepertinya Pak Jokowi memang memberikan harapan politik yang semakin menguat ke Pak Prabowo dalam hal ini. Soal, saya ingin memulainya dengan tiga skenario politik yang menjadi primadona atau yang menjadi prioritas skema koalisi pilpresnya Pak Jokowi. Satu, kita tadi sudah Mas Nyarwi juga sudah singgung, di mana yang paling aman, yang paling disenangi Pak Jokowi tentunya, yang sudah sering narasinya dibicarakan, dua poros koalisi saja yang bertarung, dua capres saja yang all the president men itu antara Prabowo dan Ganjar. Satu itu. Tapi realitasnya kan ada figur lain yang berdiametral dengan Pak Jokowi, yang dianggap antitesa, yang mengusung perubahan, yaitu Anies Baswedan. Masuklah skenario kedua. Kalau ini terjadi, maka Pak Jokowi pasti memilih dua kekuatan ini disatukan menjadi kekuatan besar, sehingga lebih mudah untuk mengalahkannya. Yang ketiga, ini sulit dilakukan. Nah, ini yang sedang terjadi per hari ini, yaitu skenario yang ketiga, skemanya yang menguat.
yaitu akan ada 3 poros koalisi, 3 capres yang sesuai elektabilitas dengan potensi menang, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Maka dengan 3 posisi ini, kemungkinan besar akan berlangsung 2 putaran, Mas Arif Fadil. Jadi karena 2 putaran, kalau kembali ke yang skenario pertama, pastilah yang dikehendaki yang akan lolos di putaran pertama, yang akan bertarung adalah pertandingan persahabatan dalam perspektif Pak Jokowi, yaitu Prabowo versus Ganjar. Mereka tidak bisa bertanding, ya berharap bertandingnya persahabatan. All Indonesian final. Iya, tapi kalau ternyata Anies Baswedan lolos di putaran pertama, bertarung di putaran kedua, maka Pak Jokowi menjadi penting untuk mengkalkulasi siapa di antara 2 orangnya Pak Jokowi ini lebih siap berhadapan dengan Anies Baswedan, Ganjarkah atau Prabowo. Ini penting karena kalau kemudian di putaran kedua kalah, ini juga menjadi kalkulasi yang terus dipertimbangkan Pak Jokowi. Dan kondisi ini akan dipantau terus. 2 kondisi yang akan memantau apakah mereka dipaksa bersatu atau dibiarkan berdua seperti sekarang ini maju sendiri. Satu adalah dinamika elektoral 2 orang ini sendiri. Kalau mereka misalnya jaraknya masih kompetitif seperti sekarang, Pak Prabowo kan peluang menangnya sama Ganjar relatif sama. Kedua, Anies juga di angkanya masih stabil atau stagnan di sana, maka sepanjang itu kesimpulan sementara saya kemungkinan mereka akan bertanding berlawanan ketimbang Mas Hanta, menarik kalau kita bicara mengenai dinamika elektoral, Mas. Tadi Mas Hanta sudah jelaskan panjang lebar bagaimana juga tentang dinamika elektoral. Apakah ini yang kemudian menjadi pertimbangan Pak Jokowi juga untuk, ya kalau bisa kita katakan bermain 2 kaki itu tadi? Ya, saya kira pertimbangannya nggak hanya dinamika elektoral. Dinamika elektoral itu pasti ya. Gini, posisi Pak Jokowi itu kita harus lihat dari posisi Pak Jokowi. Dan itu menjadi sumber pengaruh kekuasaan Pak Jokowi juga. Yang pertama kan dia presiden, itu jelas presiden di sini juga dalam posisi dia ini juga ketua koalisi partai kan gitu. Jadi pengaruhnya juga termasuk saya kira kepada pimpinan-pimpinan partai yang sekarang juga ada di sekeliling di kementerian gitu ya. Kemudian juga selain itu Pak Jokowi kan kepala negara juga ada dalam struktur birokrasi pemerintahan pusat sampai daerah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga juga ini kaitannya dengan Pak Jokowi itu juga dipilih mendapatkan legitimasi kan dari masyarakat dan bertanggung-jawaban kinerjanya, sehingga angka approval rating Pak Jokowi itu menjadi basis legitimasi Pak Jokowi, ya kan? Sampai hari ini kayak kemarin Kompas berapa itu 70,1% ya approval ratingnya, dan dari angka itu kan berapa persen yang mendukung misalnya para capres hari ini yang nama-nama itu. Jadi ini yang saya kira menjadi basis salah satunya kenapa Pak Jokowi itu naturalis, secara natural itu sebenarnya dalam posisi juga kingmaker. Kenapa? Karena sentralitas posisi dia ini di tengah sumber-sumber kekuasaan yang melingkupinya kan gitu. Nah ini yang saya kira juga selalu dinamikanya akan bergeser terus menerus. Jadi elektoral bunyinya seperti apa perkembangannya ya ke masing-masing capres cawapres yang ada, termasuk yang dipandang dekat sebagai all president man ini ada 2 orang, Mas Ganjar dan Mas Prabowo itu satu. Terus yang kedua juga termasuk dinamika yang terjadi di kalangan pemimpin partai politik yang itu tentu saja masih dalam jabatan seperti menterinya Pak Jokowi, termasuk Pak Prabowo kan kita lihat seperti itu. Makanya kayak kemarin kan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam konteks apa? Apakah menteri sebagai Menhan ketemu presiden gitu, atau ini ada ketua umum partai juga ketemu presiden juga, ketua partai koalisi, atau bahkan ini sosok cawapres gitu ya yang ketemu juga presiden juga sebagai kingmaker misalnya begitu. Jadi bisa tiga-tiganya sih. Memungkinkan juga itu memungkinkan. Ya, jadi kan akan munculkan interpretasi itu Maria sama Ari kan gitu. Oke.